Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Saya Fitri. Saya adalah pelaku usaha makanan dan minuman dengan brand Javanis. Di sini mungkin akan menjadi share konten media sosial pertama saya yang saya upload ke publish. Saya pun masih belajar dalam segala hal, baik dalam menjalankan usaha ataupun membuat video-video, konten, dan yang lainnya. Semoga kita bisa sama-sama sharing dan belajar semua pengalaman yang sedang kita jalankan saat ini. Awalnya kan saya backgroundnya pekerja, budak korporat, pekerja kantor, pekerja perusahaan. Sudah bertahun-tahun bekerja dari mulai lulus sekolah di 2009 sampai saat ini. Udah taunya kerja pabrik, kantor, kayak gitu aja. Tapi sebenarnya sangat gampang sekali untuk cari pekerjaan. Dengan pengalaman saya yang ngulik sudah bertahun-tahun. Cuma balik lagi, waktu itu saya sudah tidak lagi bekerja. Jadinya saya ambil freelance dan kebanyakan di rumah aja. Lalu daripada diem, saya udah pernah jalanin usaha sebelumnya sambil kerja. Lalu dapat masukan dari orang tua kalau mau usaha, kalau bisa di dekat-dekat rumah, kalau mau di rumah aja, tapinya yang menghasilkan, bisa lebih banyak waktu juga sama anak-anak. Akhirnya saya coba kembangin usaha saya. Sebelumnya saya jualan makanan kekinian seperti seblak dan yang lainnya, sampai dimana pada akhirnya benar-benar saya rubah usaha saya menjadi mie sekarang ini. Nah, dari situ kan saya mikir awal-awal, saya nggak bisa melulu membandingkan pendapatan saya dengan zona nyaman, dengan gaji bulanan yang sebelumnya didapat, yang sudah pasti. Sempat banyak sekali tawaran atau godaan itu, tapi tempatnya qadarullah saya tidak pernah dapat yang dekat-dekat untuk bekerja lagi. Selalu dapat tawarannya yang jauh-jauh, dimana mempertimbangkan kembali kepada anak. Terang sih kembali lagi, kalau mau jujur ya memang dapat larangan dari orang tua jika memang jauh. Daripada saya memikirkan terus untuk mewujudkan ego saya untuk bekerja lagi, lebih baik saya fokuskan pikiran saya untuk memotivasi diri saya sendiri, gimana sih caranya biar ini bisa berkembang, biar setidaknya bisa setara lah dengan saya bekerja sebelumnya. Jadi bekerja ataupun tidak bekerja, saya tidak lagi membandingkan dengan masa lalu saya, dimana waktu itu saya berkarir. Dari sini saya berpikir apa yang harus bisa saya lakukan untuk usaha saya ini. Soalnya dari sebelum nikah kan soalnya saya udah mandiri sendiri. Apalagi saya memutuskan untuk buka usaha yang tidak bisa langsung keluarga ataupun pasangan saya itu paham atau bisa membackup saya kalau tidak ada saya untuk tetap berjalan usaha ini. Tapi terus saya jalani karena memang saya pun kekeh harus tetap ada pendapatan. Dibilang ekonomi saya kepepet, dalam arti semua itu berubah 180 derajat, di mana tadinya saya punya pendapatan tetap, saat ini saya tidak punya pendapatan tetap. Kalau saya tidak berusaha berdagang, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Beda ketika saya bekerja dahulu sistemnya, dan itu sangat-sangat merubah mental saya dan semuanya. Tapi saya pelajari terus ego saya bagaimana, sampai akhirnya saya menanamkan mindset, ayo lebih baik kita berkembang, berpikir untuk usaha saya saat ini. Jadi semua saya coba curahkan untuk anak-anak nomor satu, dan setelahnya untuk usaha saya. Karena dimana kalau masalah ekonomi itu sensitif ya. Jika ada apa-apa, misalnya nanti uang yang sudah ada kita itu menipis karena kita tidak ada pemasukan dan yang lain, otomatis pastikan mau gak mau terpakai. Dan saya menghindari sekali hal itu terjadi, karena jika hal itu terjadi, bagaimana ya, namanya roda berputar. Kita misalnya mau pinjam ke orang juga malu, gak akan dikasih. Mau minta tolong orang tua juga sama, malu, karena tidak sepantasnya kita merepotkan.
Ada juga kita harusnya ngasih saudara, apalagi kalau saudara biasanya kan ya orang terdekat itu ya, kalau menurut saya orang terdekat saudara itu orang yang sangat menyakitkan ya buat kita sebenarnya ya. Tapi ya balik lagi, tidak semua ya, tidak semua, mungkin tidak semua seperti itu ya, tapi nggak semua sih, saya yakin nggak semua. Dengan pertimbangan yang sangat matang ya, saya nanya dulu ke orang tua saya, usaha kayak gini kira-kira orang tua malu nggak, setuju nggak, bagaimana harusnya. Semua sebisa mungkin saya diskusikan. Emak sama bapak itu malu nggak ya saya usaha seperti ini ya, terus akhirnya lanjut aja, nggak apa-apa, saya pun dapat support sepenuhnya dari orang tua ya. Itu motivasinya juga ya. Terus yang bikin saya ingat itu tenang ya, roda itu selalu berputar. Sekarang masih merintis ya, nggak apa-apa, dinikmati saja. Nanti kalau sudah naik insya Allah dan bisa bangkit, kita harus ingat pada saat kita memulai dari awal, dari nol, dari susah. Nah itu yang bikin saya termotivasi sebenarnya. Akhirnya saya lepasin tuh semua embel-embel perkara pengalaman saya, background pendidikan saya, background pekerjaan saya, background karir saya lepaskan semua embel-embel itu. Dan juga saya lepaskan semua pikiran saya yang masih membanding-bandingkan semuanya. Saya lepasin semua predikat segala macam, terus kita buktiin usaha saya insya Allah bisa bikin bangga semuanya. Dan alhamdulillah sekarang berjalan sedikit-dikit. Yang penting sekarang kan saya selalu berpikir yang positif, melakukan hal yang positif, nggak aneh-aneh, just pure hanya untuk saya, keluarga saya, dan anak-anak saya. Kalau bisa saya juga bisa memberikan kemaslahatan bagi yang lain, meskipun saat ini masih sedikit-sedikit. Pengen untuk kedepannya usaha saya itu bisa jadi wasilah rizki untuk orang-orang di sekitar. Dipikir positifnya, kok enak sekarang ya, kita terutama saya tidak terikat lagi. Saya bisa lebih ngobrol sama keluarga, lebih banyak waktu sama anak-anak. Enaknya terkadang bisa sharing bisnis sama suami, sama orang tua. Cara tanya jawab, sharing, dan minta pendapat semuanya tentang bisnis. Ngobrol-ngobrol itunya ngobrol-ngobrol kayak ngobrol-ngobrol bisnis, usaha, progres, ide-ide. Dan lebih-lebih saya jalaninnya usaha dengan support dari orang tua dan pasangan ya. Karena mungkin kan bisnis sama orang lain kan mungkin aja bisa dihianatin ya, tapi kalau sama pasangan sama orang tua kayaknya enggak sih insya Allah, karena kita enjoy jalaninnya, jadi seru aja. Semua susah payahnya, ngejelimetnya semua kita jalanin. Jadi buat orang ya, kalau yang misalnya pasangannya itu memutuskan untuk di pengusaha atau pelaku usaha, tolong didukung aja sebenarnya. Tidak perlu diperdebatkan, kita kasih aja ide-ide kita. Kalau misalnya tidak diterima, kita lihat aja dulu bisnisnya bagaimana bisa berjalan. Tapi kalau pas pasangannya itu lagi jatuh, kita bangkitin lagi aja, kasih masukan, motivasi positif, semangat, kita rangkul gitu. Jadi jangan saling menyalahkan. Ya kamu sih yang memutuskan untuk berusaha, padahal kan enak kalau kerja di sana gaji gede. Jangan ya, kita saling dukung aja, namanya pasangan kan kayak gitu. Mungkin usaha kayak gini juga kalau kata orang sih ya karena satu sama lain pasangannya ridho ya, jadi ya bisa jalan sejalan gitu. Kayak gitu saja sih kalau dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan saling mengambil hikmah dan pembelajaran sama-sama. Kita terus belajar, kita terus berusaha, kita terus menjalani hidup. Bismillah insya Allah. Semangat pelaku usaha lainnya. Semoga Allah senantiasa membersamai.